Perkenalkan, nama saya Risa Amelia dari kelas SPI 2 tahun ajaran 2020. Di sini untuk memenuhi tugas UAS yang diberikan oleh Bapak dosen Mawadi, mata kuliah arkeologi, saya berada di salah satu museum yang berada di Jember, Museum Purbakala. Untuk selanjutnya, mari kita simak penjelasan dari juru bicara yang ada di sini, yaitu Bapak Joko. Give a damn about a hater when I feel like it. Jadi gini, koleksi itu meliputi Purbakala gini. Purbakala itu meliputi dari nilai-nilai prasejarahnya, nilai-nilai sejarahnya, kemudian ada klasik, nah gitu, klasik sejarah dia, sejarah itu klasik, kemudian ada kolonial, kita yang punya itu koleksi-koleksi yang kita punya. Itu. Jadi yang dimaksud Purbakala itu cagar budaya yang bernilai prasejarah, bernilai sejarah atau klasik, dan bernilai kolonial, benda-benda yang itu unik pertama, kemudian itu yang langka, itu yang terus punya nilai sejarah. Itu berapa situs di Jember. Kalau situs nggak kali ini oleh koleksi, kalau situs kan di lapangan. Jadi situs itu tempat di mana ada keberadaan benda yang diduga cagar budaya. Itu aja. Kalau gini, benda yang itu disebut cagar budaya itu karena benda itu sudah terregister. Kalau yang belum terregister itu dinamakan objek diduga, ODGB, objek diduga cagar budaya. Tuh. Kenapa kok disebut seperti itu? Karena belum terregister. Tapi benda itu pasti cagar budaya, cuma belum terregister. Itu. Kalau situs di Jember itu banyak, tapi yang terdaftar lah, yang ada juru peliharanya itu ada berapa situs ya? Sekitar 14 ya, 14 situs. Ini kalau di bagian utara ada yang namanya Jember yang bagian utara ya. Ada situs Klanceng, Pihak Jasa, situs Duplang, itu yang Pihak Jasa ya. Kemudian ada situs Kebun Jurang, itu yang Pihak Jasa. Ada 3 sudah situsnya. Kemudian yang di Kecamatan Cirebuk itu ada 1 situs Suko, Cirebuk lah. Kemudian Sukowono itu ada 3 situs. Kira usah 4, 7 ya. 3 situs itu ada situs Rino, ada situs Mojo, kemudian ada situs Kocangan. Kemudian di Sumber Jambe itu ada juga Kecamatan Sumber Jambe, situs Randia Agung itu Biro ya? 9. Kemudian di Kecamatan Mayang itu ada situs Seputi. Kemudian di Kecamatan Rambi itu ada situs Batugong. Ini situs C ya, dan koleksinya sih. Kemudian di Gumuk Mas itu ada situsnya itu Candi Terus, Candi Terus. Kemudian di Kecamatan Siboro itu ada situs Beteng. Iya. Iya kira. Masih 14 ya. Itu yang sementara yang terdaftar. Kalau situsnya banyak Pak. Kita belum apa ya, untuk kabupaten itu belum mendata seperti Kanker itu bangunan Jepang, jadi bisa untuk tempat pengintaian musuh, untuk kemudian untuk bekal, untuk tempatnya bekal makanan, juga untuk tempat istirahat yang lain. Ada banyak di daerah Kencong sama Bukit Mas. Ini Pak, di sini itu terdiri dari masa penulisnya itu dari masa apa? Ini itu dari prasejarah. Prasejarah itu contohnya seperti Batu Kenong ini kita sebut prasejarah. Prasejarah itu kan tidak belum mengenal tulis menulis. Ya, sejarahnya dari Batu Kenong itu apa Pak?
Kalau batu kenong itu fungsinya ya, itu fungsinya pemujaan. Jadi pemujaan itu gini, luas arti pemujaan itu. Pemujaan itu contohnya gini, seandainya ada melahirkan anak gitu, saya tandai dengan batu kenong. Kemudian kalau di sawah gitu ya, di persawahan itu juga banyak batu kenongnya. Itu juga bisa untuk media untuk kesuburan di sungai yang ironi itu banyak makan korban. Nah itu diberi batu kenong untuk ritualnya supaya selamat. Banyak hal. Itu contoh aja. Ada yang juga batu kenong itu yang dibuat 4 sudut. Itu untuk penopang, penyangga. Biasanya ada batu kenong itu untuk penyangganya dolmen. Dolmen itu meja persembahan. Tapi dolmen di Jember dan Bondowoso itu kebanyakan dolmen itu selain untuk meja persembahan juga untuk tempat penguburan bawahnya. Itu prasejarah. Di prasejarah itu ada meliputi jenis-jenisnya ya, ada menhir, kemudian juga ada dolmen, kemudian sarkofagus. Ini sarkofagus. Dulu ini fungsinya apa Pak? Kenapa? Yang ini fungsinya dulu apa? Fungsinya tuh seperti mayat itu. Seperti apa? Nah, itu seperti mayat. Cuman tutupnya yang sudah hancur. Ditutup itu, ada tutupnya juga batu. Tapi kok kecil gitu. Nah, kenapa kok kecil? Iya. Itu tekniknya mayatnya itu ditekuk. Gak diselonjorno. Nah, jadi mayatnya ditekuk. Itu memang sudah adat mereka. Percayanya mayat itu ditekuk. Seperti itu. Kenapa kecil kan gitu ya? Karena kita juga nggak tahu tentang mungkin postur juga pengaruh. Ini postur. Mungkin lihat postur Elkan Bagot paling nggak cukup. Pemain timnas dia. Mungkin, tapi kalau masyarakat biasanya masyarakat prasejarah itu kan nggak mesti lemu-lemu. Iya karena apa? Karena memang sudah alamnya, mereka tuh hidupnya dengan alam. Itu aja, itu logika kita. Itu yang prasejarah. Kalau yang sejarah, yang klasik ya, yang klasik itu peninggalan yang ada di candi, seperti ini. Ini ya anggap aja lah batu dakon, tapi sebenarnya ini fungsinya untuk pondasinya candi. Jadi itu logam-logamnya itu untuk penopang, itu ada penopang, ada kuncian untuk mengunci. Tuh. Itu. Nah seperti itu. Itu arca itu primitif. Itu juga masuk dalam prasejarah itu. Arca itu. Nah, itu juga itu arca primitif, bukan arca zamannya Majapahit. Kalau yang zaman Majapahit seperti itu, Mas. Itu ya, itu yang sudah berbentuk sempurna. Tapi itu karena nggak tahu lah apakah itu sengaja dirusak atau seperti apa, kita nggak tahu. Di arca yang model Ganesha itu klasik juga masuk dalam sejarah. Kalau arca yang masih sederhana itu primitif itu ya juga untuk apa ya, untuk dewanya, untuk mereka, untuk sembayangnya mereka, Tuhan mereka lah, apa dewanya itu sama. Jadi
era-era klasik itu sudah ke Hindu-Buddha. Kalau era-era primitif itu kebanyakan dinamisme. Dinamisme itu ya bisa melalui tatung primitif itu, bisa pohon-pohon besar itu yang sembah, kan gitu, bisa batu-batu besar itu. Agama-agama dinamisme, animisme itu era-era. Kalau era-era kolonial itu seperti tungku ini kita punya tungku. Tungku itu atau Belanda itu fungsinya ya untuk memasak. Fungsinya untuk memasak. Tapi ada juga tungku yang fungsinya untuk pemanas. Tapi kita nggak punya. Nggak punya sing kolonial ini. Itu era klasik seperti Guci itu era klasik juga kan. Ada Guci, kemudian ada Linggayoni, itu era klasik. Ya, mungkin nanti bisa divideokan. Ini namanya arca primitif neolit. Arca ini ditemukan di desa Candijati, Jelbuk. Diperkirakan berusia 6.000 tahun. Merupakan salah satu karya peradaban Neolitikum di Jember. Ini juga dinamakan dengan lumpang bekal kubur. Batu lesung lumpang sudah dikenal sejak masa Neolitikum atau 4.000 tahun sebelum Masehi, di mana manusia sudah tinggal menetap dan bercocok tanam. Sampai saat ini batu lesung masih digunakan oleh sebagian masyarakat. Ada beberapa fungsi batu ini pada masa lalu, antara lain sebagai tempat penyimpanan air suci, sebagai bagian dari ritual, sebagai bekal kubur, di mana batu lesung ini disertakan bersama mayat di bawah dolmen atau kubur batu, sebagai salah satu alat teknologi sederhana pada masa lalu, yakni digunakan sebagai media penumbuk biji-bijian atau bahan makanan setelah manusia tinggal menetap. Batu lesung lumpang ini merupakan tinggalan artefak kawasan situs Kamal Arjasa, ditemukan pada tahun 1998, 2008, dan juga 2014 di bawah dolmen atau kubur batu. Selanjutnya, ini dinamakan tengkorak dan bekal kubur. Fosil tengkorak dan bekal kubur ini merupakan hasil ekskavasi kubur batu masa Neolitikum di situs Brandu Agung, Kecamatan Sumber Jambe pada tahun 1986. Bekal kubur yang ditemukan antara lain manik-manik, gelang-gelang logam, polok atau gerabah sebagai tempat membakar arang atau taruh menyan. Bekal kubur ini adalah benda-benda yang dianggap sebagai bekal bagi si mati di dunia yang baru. Selanjutnya ini dinamakan keris-keris paten Belambangan. Di asal penemuannya di Gumuk Mas, Kabupaten Jember. Selanjutnya ini dinamakan pipisan. Asalnya dari Cendideres, Desa Gumuk Mas, Kecamatan Gumuk Mas. Bentuk pipisan bagian atas segi 4, semakin ke bawah bentuknya mengecil atau trapesium. Pada bidang atas terdapat cekungan kondisi rusak atau tinggal sebagian. Asal situs Mayangan, Desa Mayangan, Kecamatan Gumuk Mas. Penemuan hasil ekskavasi Balar, Yogyakarta. Bentuknya bulat, bagian bawah bentuk bulatnya lebih besar. Selanjutnya yaitu batu kenong atau disebut dengan batu silinder. Dari jenis tinggalan budayanya megalitik di Kabupaten Jember. Batu kenong atau batu monolitir silinder adalah yang paling dominan. Batu kenong ini merupakan peninggalan budaya prasejarah masa megalitik, merupakan batu monolit berbentuk silinder dengan ditandai tonjolan di puncaknya. Seperti itu. Ada ditandai tonjolan di puncaknya. Batu kenong ini sebagian tinggalan budaya prasejarah masa megalitik. Menurut para ahli, baik dari Pusat Penelitian Arkeolog Nasional atau Puslit Arkenas maupun dari Balai Arkeolog Balar, Yogyakarta, berfungsi sebagai benda persembahan kepala arwah atau roh bagi orang yang sudah meninggal dunia, atau sebagai simbol untuk mengungkapkan kepercayaan mereka. Selanjutnya ya ini namanya sarkofagus, adalah batu
Batu Berpalung sebagai tempat penyimpanan mayat khusus sarkofagus di Kabupaten Jember. Penempatan mayat dengan cara diteguk. Hasil penelitian Puslit Arkenas diperkirakan usia sarkofagus ini adalah 4.000 tahun. Jadi ini merupakan untuk tempat mayat dan kemudian mayatnya itu ditekuk.